Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar subtema 3. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan dengan subtema ketiga yaitu menyayangi tumbuhan. Kalau kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang dongeng, masih ingat kan dongeng itu apa? Ya, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Iya. Terus di subtema kedua kita sudah mengetahui cara menyayangi tumbuhan. Hewan. Nah, di subtema ketiga kita menyayangi tumbuhan. Ya, sebelum masuk ke cara menyayangi tumbuhan, kita belajar dulu tentang wawancara. Apa itu wawancara? Ya, di sini sudah ada ya. Percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Atau narasumber itu apa, Bu? Ya, kalau jadi di dalam wawancara ada dua. Ada sebagai pewawancara dan sebagai narasumber. Kalian bisa sambil melihat buku paketnya di halaman 65. Ya, di sini ada narasumber. Narasumber itu orang yang terpercaya untuk memberikan suatu informasi. Kalau pewawancara yang bertanya ketika kita wawancara. Jadi wawancara itu percakapan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Jadi dari kita bercakap-cakap, ngobrol, kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber orang yang terpercaya. Nah, di dalam wawancara ada kata tanya. Ya, nah ini ada kata tanya 5W 1H. What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Itu dengan menggunakan 5W 1H. W-nya what, who, when, where, why, dan hanya how. Ya. What itu untuk pertanyaan apa? Ya. Apa untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Atau sesuai di buku paket halaman 65 untuk menanyakan penjelasan suatu hal atau benda. Nah, siapa untuk menanyakan orang? Iya, untuk menanyakan orang, menanyakan jabatan, menanyakan pekerjaan. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Kapan? Untuk menanyakan terjadinya waktu atau terjadi sebuah peristiwa atau untuk menanyakan waktu. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau menanyakan tempat. Mengapa? Untuk menanyakan bagaimana? Untuk menanyakan cara proses pengerjaan sesuatu atau untuk menanyakan penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Contohnya bagaimana cara bagaimana cara merawat tumbuhan, bagaimana cara merawat hewan. Ya. Ini adalah fungsi yang tadi 5W 1H dalam wawancara memerlukan kata tanya itu, yaitu tadi 5W 1H. Nah, lihat di halaman 66 sampai 67. Kita buka semuanya ya. Di sini ada percakapan antara Nina dan Pak Usman. Nah, kalian bisa lihat di dalam percakapan tersebut ada kata tanya. Ya, di sini. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Nina. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Nah, setiap kita mau melakukan wawancara, kalian harus memperkenalkan diri kalian dulu. Misalnya, permisi Pak, nama saya, misalkan Bu Agnes ya, nama saya Bu Agnes. Saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia atau apakah Ibu bersedia? Jadi sebelum kalian bertanya atau mewawancarai, kalian perkenalkan diri kalian dulu. Nah, setelah dijawab kan sama Pak Usman, selamat pagi Nak, boleh saja. Apa yang ingin kamu tanyakan Nak? Ya, tanaman-tanaman mawar milik Bapak tampak sangat subur. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman mawar supaya tumbuh subur seperti ini Pak? Nah, di dalam percakapan Nina
ada kalimat tanya, yaitu bagaimana. Bagaimana tadi sudah dijelaskan untuk menanyakan cara-cara atau proses. Ya, nanti dijawablah sama Pak Usman. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menanam dan merawat tanaman mawar di dalam pot. Apa saja? Nah, apa saja yang harus disiapkan? Di situ juga ada kalimat tanya dengan menggunakan kata apa. Nah, Pak Usman menjawab, kita siapkan bahan dan alat berupa pot tanaman dengan lubang-lubang kecil di dasar pot, campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1/4, bibit tanaman yang siap ditanam. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, ada lagi pertanyaannya, apakah ada ketentuan khusus untuk pot tanamannya? Dijawab lagi dengan Pak Usman, jangan lupa meletakkan pecahan bata atau batu-batu kecil di dasar pot. Apa fungsi? Nah, masih ada pertanyaan apa lagi ya? Nah, Nina ada nanya lagi, bagaimana? Jadi di situ ada bagaimana, ada apa lagi? Ya, bagaimana, apa, apakah? Ya, di situ. Nah, tujuannya apa dari wawancara ini? Dia ingin mengetahui cara Pak Usman merawat tanamannya agar tumbuh subur. Itu tujuannya dari wawancara Nina dan Pak Usman. Siapa narasumbernya? Ingat, narasumber yang memberi informasi. Narasumbernya berarti Pak Usman. Pewawancaranya siapa di situ? Ya, pewawancaranya berarti yang bertanya, yang mencari informasi. Di sini adalah Nina. Waktunya dan tempatnya. Nah, di sini pasti ada waktu dan tempatnya. Ya, waktunya. Nah, di dalam percakapan ini waktunya kapan? Siang, pagi, atau sore? Nah, karena tadi selamat pagi Pak, berarti dia pagi hari. Tempatnya di mana? Karena dia sambil melihat-lihat tanamannya Pak Usman, berarti ada di kebunnya Pak Usman. Tema wawancaranya apa? Cara merawat tumbuhan, karena yang tadi ditanyakan di sini cara menanam dan merawat tanaman mawar di dalam pot. Sudah ada, kalau kamu membaca percakapan harus dibaca sampai habis agar kamu mengetahui apa saja tujuannya wawancaranya Pak Usman dan Nina. Nah, dari wawancara tersebut yang perlu kita ketahui dalam merawat tanaman adalah sebagai berikut. Jadi di cara merawat tumbuhan dengan cara memupuk, memberi pupuk, lalu menyiram. Selain memberi pupuk, kita harus menyiram tanaman. Selain menyiram tanaman, ada pemangkasan tanaman-tanaman yang sudah layu atau yang tidak segar lagi. Jadi dipangkas. Nah, selain itu pembersihan hama dan pembersihan gulma. Apa itu hama? Hama yaitu hewan yang mengganggu tanaman. Kalau gulma, tumbuhan pengganggu. Jadi kalau hama itu hewannya, hewan yang mengganggu tanaman. Kalau gulma, tumbuhan yang mengganggu tumbuhan. Contohnya rumput yang biasanya tumbuh di pot-pot yang seharusnya bukan tanaman itu. Jadi dia ada tumbuh lagi rumput-rumput kecil yang ada di tanah. Itu namanya gulma. Kalau hewannya biasanya tikus pengganggunya, belalang. Ya, jadi cara merawat tumbuhan itu dengan cara memberi pupuk, menyiramnya, pemangkasan, dan pembersihan hama dan gulma. Pembersihan hama dengan apa? Dengan pestisida. Kalau pembersihan gulma dengan herbisida. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dari halaman 80. Di sini sudah ada ya teksnya. Kalian bisa sambil lihat halaman 80. Hutan Lindung Sungai Wain atau HLSW merupakan salah satu objek wisata alam di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Hutan ini tidak hanya dijadikan objek wisata, namun juga sebagai tempat pelestarian beruang madu yang merupakan maskot Kota Balikpapan. Hutan ini juga merupakan rumah bagi beberapa satwa dan tumbuhan khas Kalimantan. Banyak wisatawan yang datang ke tempat ini. Dengan berwisatawan ke tempat ini, para wisatawan tidak hanya melihat pemandangan indah, namun juga dapat menambah pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan yang hidup di sana.
Jadi dalam teks ini kita bisa buat pertanyaan dengan tadi 5W 1H. Contohnya, di mana? Nah, kita bisa lihat dari sini. Di mana hutan lindung Sungai Wai? Objek hutan lindung Sungai Wai. Nah, di mana objek hutan lindung Sungai Wai berada? Ya, di sini sudah ada. Di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu jika bertanya atau menggunakan kata tanya di mana, berarti untuk menanyakan tempat. Ya, tadi sudah tanya di mana. Sekarang kita pakai kata tanya apa? Coba. Kalau kata tanya apa bisa jadi apa ya? Ya, nih udah ada jawabannya. Apa yang membuat wisatawan datang ke tempat ini? Ya, dengan berwisata ke tempat ini, para wisatawan tidak hanya melihat pemandangan indah, namun juga dapat menambah pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Jadi di dalam teks ini kita bisa membuat kalimat tanya menggunakan tadi 5W1H. Misalnya ada kata di mana, boleh kamu buat juga sudah ada jawabannya. Atau apa yang tadi sudah Bu Guru kasih tahu. Ya, anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru akan mempraktekkan cara berwawancara bersama narasumber. Nah, di sini sudah ada narasumbernya. Silakan, Wida. Ya, ingat ya, wawancara itu apa tadi wawancara? Ya, percakapan antara 2 orang atau lebih, boleh ada 3 atau boleh ada 4. Yang penting ada pewawancara, Bu Agnes sebagai pewawancara dan Bu Ida sebagai narasumber. Narasumber apa Bu Ida tadi? Orang yang memberikan informasi secara terpercaya, ya. Ya, jadi yang terpercaya. Jadi Bu Ida ini sebagai narasumber Bu Agnes. Nah, sekarang Bu Guru mulai ya. Ingat, sebelum wawancara kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Ya, daftar pertanyaan itu melalui kata tanya 5W1H. Tadi sudah ingat kan? Apa, siapa, di mana, bagaimana, apa, kapan, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan mulai dengan Bu Ida. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Agnes. Saya Bu Ida. Ya, saya akan mewawancarai Bu Ida. Apakah Bu Ida berkenan? Silakan. Ya, saya akan mewawancarai Bu Ida mengenai cara merawat tumbuhan-tumbuhan Bu Ida. Dengan cara merawat stroberi ini bagaimana ya, Bu? Oh, cara merawat tumbuhan stroberi ini sangat mudah sekali. Dibutuhkan kesabaran ya. Yang pertama, kalian itu harus melakukan penyiraman secara teratur, yaitu pagi dan sore hari. Tak lupa diberi pupuk, terus dibersihkan. Nah, dan di pemangkasannya juga kita harus pilih-pilih tuh yang daun-daun yang sudah layu harus dipangkas. Kemudian harus ada pembersihan hama. Kan hamanya itu ada 2, ada hama dan gulma. Kalau hama itu dari hewan pengganggu. Biasanya ibu menggunakan pestisida. Kalau gulma dari tumbuhan pengganggu. Bu Ida biasanya menggunakan herbisida. Ya. Jadi kita harus menyayangi tanaman-tanaman ya, Bu? Ya, harus tentu. Semua tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di bumi ini kita harus rawat karena itu ciptaan Tuhan. Apa keuntungan Ibu merawat tumbuhan-tumbuhan ini? Banyak sekali keuntungannya. Selain kita bisa menjual hasilnya, kita juga bisa menyalurkan hobi kita gitu. Iya. Siapa sih yang membantu Ibu dalam merawat tanaman Ibu ini? Oh, biasanya Ibu bekerja sama dengan keluarga dan mempunyai pekerja-pekerja juga. Mengapa Ibu memilih untuk merawat tanaman dibanding kegiatan Ibu yang lainnya? Ya, karena ini merupakan salah satu hobi Ibu, ya, buat menyalurkan ekspresi Ibu juga biar nggak jenuh di rumah gitu. Di mana Ibu biasanya menjual hasil panen ini, Bu, hasil tanaman-tanaman ini, Bu? Oh, biasanya kalau sudah hasil baru panen-panen itu, Ibu menjualnya ke tengkulak atau langsung ke pasar-pasar atau melalui media-media sosial seperti itu. Kapan waktu panen stroberi, Bu? Nah, biasanya panen itu Ibu mulai sekitar kalau udah masuk di usia 2-4 bulan baru mulai panen. Ya, baik Ibu, terima kasih ya Bu atas informasinya untuk kita cara merawat tumbuhan terutama dalam panen stroberi ini.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Setelah itu nanti kalian membuat video percakapan bersama orang tua kalian, boleh sama mamahnya, boleh sama ayahnya, boleh sama kakaknya, untuk kalian mencari tahu bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik. Ingat, divideokan ketika kalian mewawancara. Nah, sebelum kalian mewawancara, kalian perkenalkan diri kalian dulu ya. Dan ingat, di dalam wawancara ada pewawancara dan narasumber. Berarti kamu sebagai pewawancara, orang tua kamu atau mama kamu atau ayah kamu atau kakak kamu sebagai narasumber. Nanti bisa langsung dikirim ke classroom. Ya, mungkin itu aja materi Ibu dari hari ini. Jika kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.